Pak Mukhtar, Siap. bagaimana tanggapan mengenai peringatan 1 abad NU ini, Pak? Berkelas. Banyak orang, banyak pihak itu selama ini tidak bisa atau tidak mengetahui kelas NU itu seperti apa, berkelasnya NU itu seperti apa. Peringatan 1 abad NU kemarin seolah-olah adalah sebuah jawaban bagi orang-orang, bagi pihak-pihak yang tidak bisa mengidentifikasi kelas Nahdlatul Ulama secara ukhrawi. Maka kemarin ditunjukkanlah secara duniawi yang sesungguhnya juga memancarkan energi ukhrawi, sehingga praktis kan kita tidak jumpai tone negatif di berbagai platform media sosial tentang peringatan 1 abad NU kemarin. Betul-betul berkelas dan saya rasa membuat seluruh warga Nahdliyin bangga menjadi Nahdliyin. Baik, lalu kira-kira segmen apa, Pak, yang paling menggetarkan hati Pak Mukhtar? Sebenarnya ada banyak momentum yang menggetarkan ya, ada banyak momentum yang menggetarkan. Tapi saya rasa ada kesamaan di banyak pihak itu pada saat momentum orkestra ADMS dalam mengiringi apakah itu Mars 1 abad NU atau apakah itu Marsnya Banser atau terutama sekali adalah Sholawat Asyil, didukung oleh penyanyi-penyanyi yang menyentuh kepekaan kita semua. Itu memang terasa sangat menggetarkan gitu ya, terasa sangat menggetarkan karena itu juga sebenarnya bahasa simbolik bagi siapapun yang selama ini mencaci maki, mendiskreditkan, apalagi ya, mencemooh NU. Maka sholawat asgil itu ibarat sebuah jawaban untuk mereka. Oke? Pak Edi, mengenai peringatan 1 abad NU ini, Pak, kira-kira tanggapan Pak Edi bagaimana? Ya, kalau melihat, menyaksikan pagelaran yang dihelat oleh NU dalam 1 abad kemarin, saya harus acungi jempol. Itu adalah sebuah perhelatan yang luar biasa yang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa NU itu bukan hanya sebuah organisasi yang bisa dianggap sebelah mata. Sesuai dengan temanya, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban, itu sudah tepat menurut saya. Dan apa yang ditunjukkan kemarin bisa menjadi momentum bagi Nahdliyin, ya, bagi saudara-saudara kita Nahdliyin itu untuk tetap teguh nderek kiai, karena banyak potret-potret yang ditunjukkan oleh para kiai NU, bagaimana adabiahnya, bagaimana dalam perjalanan 100 tahun ini, meskipun para ulama-ulama NU itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tapi ketika dengan para sesepuh-sesepuh NU, beliau masih andap asor, mengandalkan adabiah. Itu banyak potret yang beredar di medsos, yang beredar di media-media massa. Jadi kalau melihat kemarin itu, Mas, ya ini adalah momentum, ya, momentum. Dan saya mungkin jadi serpihan kecil warga Nahdliyin yang mungkin tidak dianggap, itu ikut bangga ketika melihat NU punya hajat yang
menurut saya ini adalah luar biasa. Dah itu aja Mas. Lalu dari serangkaian acara yang dibuat itu Pak, kira-kira segmen apa yang paling terenyuh untuk Pak Edi? Kalau melihat proses rangkaian yang 24 jam itu, sebenarnya semuanya membuat hati kita terenyuh. Mulai dari malam anugerah sampai ketika prosesi di Gor Sidoarjo itu semua sangat menyentuh. Saya saja yang hanya melihat dari tayangan-tayangan di media sosial dan di media-media mainstream itu, bahkan saking terenyuhnya di beberapa momen saya sampai meneteskan air mata. Nah, tapi ada satu hal kecil yang mungkin ini tidak menjadi perhatian publik, tapi bagi saya ini luar biasa, yaitu adalah pasukan semut, Mas. Luar biasanya NU di acara perhelatan Akbar, dia masih sempat memikirkan bagaimana merawat jagat dengan menyebar pasukan semut ke seluruh Sidoarjo, sehingga ketika acara selesai sampah-sampah ini terpunguti dan jasa pasukan semut jangan dianggap enteng. Itu adalah jasa yang luar biasa karena dialah yang merawat jagat ketika acara perhelatan itu. Tapi tetap ketika prosesi di acara puncak itulah memang yang menggetarkan seluruh masyarakat dunia, terutama ketika Mas Adi MS dengan apiknya mengelaborasi antara sholawat dengan orkestra yang sangat indah. Itu aja. Terima kasih. Pak Sinto, mengenai peringatan 1 abad NU ini, kira-kira tanggapan Pak Sinto bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bangga dengan acara 1 abad NU karena pada seumur saya ini menangi peringatan 1 abad NU yang begitu sangat dahsyat, dengan didatangi oleh tamu-tamu dari luar negeri, se-Indonesia, luar negeri, semua yang diundang pada hadir, sehingga kami merasakan pada kesempatan ini sangat mendebarkan diri saya. Begitu, Mas. Lalu dari serangkaian acara yang telah dibuat itu, kira-kira segmen apa yang paling membuat Pak Sinto terenyuh? Segmen dalam acara 1 abad NU sebenarnya semuanya mengundang perhatian semua. Namun yang menjadi inspirasi oleh pemusik yang tidak asing lagi, Slank, hadir untuk meramaikan acara tersebut. Saya juga bangga dan keren sekali itu. Begitu. Pak Didi, bagaimana tanggapan Pak Didi mengenai peringatan 1 abad NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga NU bangga Rek, gitu kan? Bangga. Bayangkan organisasi Islam itu banyak, tetapi yang betul-betul berjalan di relnya itu tidak banyak. Salah satunya adalah NU. Makanya peringatan 1 abad itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bangga saya. Jarang sekali. Mudah-mudahan kedepannya NU akan semakin jaya. Kenapa? Disitulah kami sebagai warga Nahdliyin, warga NU yang betul-betul bagian daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, merasa bahwa NU adalah bagian daripada budaya kita, bagian daripada peradaban kita. Gitu, Mas. Pak Qasim,
Bagaimana tanggapannya mengenai peringatan 1 abad NU ini, Pak? Peringatan 1 abad NU, menurut saya sangat bangga sekali, dan pada saat itu saya acung jempol, jos, karena dengan acara semacam itu khususnya NU itu mampu menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya yang diantaranya bisa menyatukan toleransi agama, toleransi di antara agama satu dengan yang lain bisa terwujud dengan adanya pembuatan sarana-sarana musola dan lain-lain yang ditempatkan di gereja-gereja. Itu membuat saya tuh bangga dengan adanya itu membentuk toleransi di antara agama yang betul-betul hebat. Lalu dari rangkaian acara yang dibuat itu kira-kira segmen apa yang membuat Pak Qasim ternyuh? Kalau menurut saya pada acara itu segmen yang menarik pada saya itu satu istighosa, sehingga membuat diri hati kita bergetar hingga sampai meluluhkan air mata. Jos NU, selamat ulang tahun. Pak Rokim, kira-kira untuk peringatan 1 abad NU ini tanggapannya bagaimana? Pertama, haru, bangga, baper, nggak berhenti netes. Apa kok yang menangi ya, maksudnya alhamdulillah kita semuanya berkesempatan menyaksikan peringatan 1 abad NU. Rata-rata usia orang Indonesia itu paling notok ya 70-80, nanti abad kedua lagi belum tentu kita bisa menututi peringatan ini. Jadi rasanya walaupun posisinya hujan, posisinya desa-desaan, pengen terus ya datang di sana untuk ngalap berkah. Ya Allah, organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama 100 abad ini kalau tidak didirikan oleh ulama-ulama yang hebat ini, rasa-rasanya tidak mungkin. Jadi berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Istilahnya haru, bangga, baper. Keren ya NU. Dan dari serangkaian acara yang telah dibuat dalam peringatan 1 abad NU itu kira-kira segmen mana yang paling membuat Pak Rokim ternyuh? Paling bergetar itu ketika Gus Yahya menyapa warga NU. Mansur, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, fatayat, Pagar Nusa, Ishari, Balam-balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Perasaan bergetar itu saya, perasaan Gus Yahya seolah-olah minta maaf itu pada warga Nahdliyin bahwa mungkin perannya belum bisa membawa Jam'iyah ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Jadi setiap mau menyebut warga NU dengan cara bergetar itu rasanya neratap gitu. Dengerin sholawat tasyikil itu dengan dinyanyikan adik-adik itu, dilantunkan adik-adik itu, sudah wis nggak ketulungan perasaan ya digabung dengan orkestra yang demikian dahsyat itu baru kali inilah saya lihat sholawat yang luar biasa disaksikan oleh seluruh masyarakat dunia internasional. Dan pada akhirnya pokoknya saya merasa semuanya spesial lah. Acara yang keren, acara yang, dan alhamdulillah bisa turut hadir dan menyaksikan itu menjadi kebahagiaan yang tak terkira.
Selamat memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, Jamiah kebanggaan kita semuanya.